Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kita masih melanjutkan membacakan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan muamalah. Sekarang masuk dalam babu al-waqaf atau babul waqfi. Kalau di bahasa Indonesia kita Pak dibedakan ya. Kalau wakaf harta yang diwakafkan. Kalau waqaf apa Pak mananya? Berhenti pada bacaan tertentu ya. Bedanya kaf dengan qaf. Kalau di dalam bahasa Arab sama. Waqaf. Pakai qaf semuanya, enggak ada pakai kaf. Maknanya adalah berhenti. Paham Pak? Kita tahu bersama bahwa dalam muamalah Islam itu dikelompokkan menjadi 3 Pak. Yang pertama adalah muawadoh. Muawadoh ini adalah di mana kedua belah pihak sama-sama mendapatkan manfaat. Ada imbal balik. Ini namanya apa Pak? Muawadoh. Saya dengan Bapak ada tukar menukar gitu. Ada ya Bapak memberikan apa, saya memberikan apa. Ini namanya apa? Muawadoh. Baik itu jual beli, sewa menyewa, jual jasa dan yang lainnya. Maka dalam hal ini nanti harus ditahrir, harus diperjelas. Paham? Tidak boleh ada kesamaran. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah tabarruan. Tabarruan ini sifatnya berbuat baik saja. Di mana satu pihak saja yang mendapatkan manfaat. Pihak yang lain hanya apa? Hanya memberi. Paham Pak? Mungkin dia berharap pahala atau tidak. Paham? Kalau dia berharap pahala, namanya sedekah. Kalau dia berharap menarik hati orang yang diberi tadi, namanya hadiah. Kalau dia ngasih cuma-cuma, tidak ada tujuan mencari pahala, tidak ada cari hati gitu, namanya hibah. Paham Pak? 3 hal ini dikelompokkan menjadi tabarruan, berbuat baik semata. Paham? Orang yang memberi tidak ada apa yang dia terima, dia hanya mengeluarkan apa yang dia miliki. Paham Pak? Namanya tabarruan. Kalau yang seperti ini tidak perlu tahrir, tidak perlu diperjelas. Contoh saya bilang sama Pak Amir, Pak Amir, saya mau ngasih Pak Amir sesuatu. Paham? Pak Amir nggak usah nanya-nanya, kapan Ustadz? Apa yang mau dikasih? Nggak perlu, karena Bapak nggak ngasih juga ke saya kan, tunggu aja. Paham? Kalau Bapak terima, alhamdulillah. Kalau enggak ya, Bapak nggak boleh menuntut, karena Bapak nggak ngasih juga ke saya kan. Paham? Orang yang buat acara konda pernikahan kah Pak, ataukah itu sunatan atau acara apa lagi itu, kalau Bapak diundang, ini sifatnya apa Pak? Muawadoka atau tabarruan? Kira-kira Pak? Muawadoh. Karena ada amplop gitu ya. Maka harus diperjelas kalau kayak gitu. Saya makan nanti ada saya dapatkan, berapa saya mau kasih. Kalau sifatnya tabarruan, di mana si pembuat acara hanya apa? Memberikan gitu sebagai bentuk rasa syukurnya. Bapak juga nggak perlu harus nanya-nanya, di sana ada makanan nggak ya? Paham? Ya apalagi sampai memviralkan, masa acara pernikahan telur nggak ada, ikan teri nggak ada, yang ada hanya wade, onde-onde. Nggak perlu, Bapak datang aja. Karena itu sifatnya apa? Tabarruan. Bapak hanya mendapatkan manfaat.
tidak memberi sesuatu. Paham? Jadi itu Pak, dibedakan antara muawadhah dengan tabarruan. Kemudian yang ketiga adalah tausiqah, kepercayaan. Kepercayaan ini sifatnya nanti hanya sekedar apa istilahnya ya, dia memberikan kepercayaan, pinjam meminjam, kemudian gadai menggadai. Paham? Ini maksudnya apa Pak? Tausiqah, kepercayaan. Paham? Jadi apa tadi kita ulangi Pak? Muawadhah, tabarruan, sama tausiqah. Paham? Yang tabarruan tadi perlu kita perjelas sedikit. Di mana kalau ada orang memberi, dia niat cari pahala Pak, namanya apa tadi? Sedekah. Kalau di dalam Al-Quran, infak, zakat, sedekah semuanya maknanya sama Pak. Paham? Semuanya maknanya sama, yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari harta kita untuk mencari pahala. Yang membedakan antara wajib dan sunnahnya saja. Ada yang sifatnya wajib, nafkah, atau zakat, atau sedekah biasa, ini sifatnya sunnah. Nah, kalau tidak mencari, niatannya tidak mencari pahala, tapi untuk menarik hati istri mungkin yang kerjanya ngomel-ngomel aja di rumah, coba belikan emas antam 1 kilo, apa enggak tunduk dia Pak kan ya? Karena hadiah itu Pak memperbudak seseorang. Paham? Yang tadinya dia tegas ingin menegakkan hukum-hukum yang ada, ketika dikasih sesuatu, kendor dia, lembek dia. Akhirnya apa? Dia diperbudak dengan hadiah tersebut. Paham? Dia dibeli dengan hadiah itu. Karena memang tujuannya apa Pak? Menarik hati orang itu. Nah ini apa? Kalau tujuannya untuk menarik hati. Kalau hibah tadi Pak, hibah tujuannya nggak ada cari pahala, nggak ada narik hati, hanya beri gitu saja. Cuma nanti istimewanya hibah ini Pak, dia boleh sistem apa namanya, kayak jual beli. Contoh saya antar ke rumah Bapak air 1 gelas air putih. Terus saya tunggu gelas itu diisi jus. Diisi es sirup mungkin atau es teh, boleh. Paham? Saya nunggu. Kok nggak ada isinya Pak? Udah balikin lagi air putih saya. Paham? Atau kita ngantar onde-onde sepiring mungkin. Nungguin diisi lagi coto Makassar atau konro atau apalah, kita nunggu. Oh, kok nggak diisi? Balikin. Boleh. Kalau dalam hal apa Pak? Dalam hal hibah. Paham? Kalau dalam hal sedekah, sesuatu nanti yang sudah diberi nggak boleh lagi diminta kembali. Atau hadiah sudah diberi, tidak boleh lagi diambil kembali. Karena Rasulullah menganggapnya seperti apa? Seperti anjing yang sudah muntah, terus dia jilat kembali muntahnya. Ya'udu fi qoihi. Dia jilat kembali muntahnya. Ini dalam hal apa Pak? Dalam hal sedekah dan hadiah. Adapun dalam hibah boleh diambil kembali kalau kita memang niatannya untuk mendapatkan imbal balik. Paham? Kadang ada tetangga gitu Pak, ngantarin kita sesuatu pakai piring. Kalau sekiranya dia ada niatan untuk diisi piringnya, tanyakan memang mau diisi apa nanti nih. Oh saya mau diisi ini. Oh saya nggak sanggup, saya nggak mau terima. Paham? Ngomong memang dari awal. Kalau dia ada udang di balik batu Pak, kok nggak pulang-pulang ya? Padahal saya sudah cucikan piring ya. Terus kita tanya, nunggu apa Pak, Bu? Nunggu ini piringnya diisi. Oh kalau gitu saya nggak ini, saya balikin aja. Ini nggak ada masalah. Paham Pak? Karena Bapak kirain apa?
Kirain hanya sedekah gitu, atau memberikan hadiah mungkin. Paham? Dan ini juga kita bedakan ketika nanti bagi daging hewan kurban, ya kan? Ada sedekah, ada hadiah. Sedekah buat kaum muslimin, mau yang kaya kah, mau yang miskin kah, mau yang fakir kah, sedekah. Paham? Hadiah, mau orang Kristen kah, orang musyrik kah, Yahudi kah, hadiah. Kenapa? Karena tujuannya menarik hati mereka. Paham, Pak? Nah, wakaf, pakai kafi gitu kalau dalam bahasa Arab. Wakaf ini masuk dalam apa, Pak? Muawadoka, tabarruanka, atau tausikoh? Masuk mana dia? Nah, kira-kira Pak Amir, masuk mana dia? Muawadoka, tabarruan, atau tausikoh? Masuk mana dia wakaf ini? Tabarruan. Dia hanya apa, Pak? Dia hanya memberikan, tidak ada imbal balik untuknya. Lihat lagi, kalau dia wakafnya untuk apa ini? Kalau dia untuk kemaksiatan, contoh dia ada punya tanah di kilo 17, tapi untuk pelacuran dia wakafkan itu, maka dia tidak dapat pahala, Pak, dia dapat dosa. Paham? Ada tanah, tapi dia wakafkan untuk jalan. Paham? Untuk siapa saja yang mau lewat. Dia nggak ada niatan untuk apa? Untuk lillah. Pokoknya untuk fasum aja, fasilitas umum. Paham? Maka dia apa, Pak? Maka dia sifatnya hibah. Paham? Kalau dia bilang wakfun lillah, wakaf untuk Allah, berarti apa, Pak? Ini nanti ditujukan untuk aktivitas keagamaan. Paham? Nah, itu bedanya. Aktivitas keagamaan berarti masuk dalam kategori apa? Sedekah. Paham? Cuma wakaf ini nanti dia sifatnya apa? Jariyah. Sifatnya mengalir terus. Selama yang diwakafkan itu masih digunakan untuk keagamaan. Paham? Contoh, dia mewakafkan tanah gitu, sebidang tanah, Pak. Di tahun pertama, tanah itu dibangunkan masjid sama pondok pesantren. Paham? Qadarullah berjalan waktu, kiainya melakukan pencabulan kepada santriwatinya. Akhirnya musola dan tempat kegiatan ngajar mengajarnya ditutup sama polisi. Kira-kira, Pak, orang yang mewakafkan tanah ini dapat pahala enggak? Nah, kira-kira, Pak? Enggak, karena itu enggak dipakai lagi kan? Di police land itu ditutup. Kenapa? Karena kiainya mencabuli santriwatinya. Paham? Sehingga tanah itu tidak lagi dimanfaatkan untuk aktivitas ibadah. Atau kasus yang kedua, tanah itu diwakafkan untuk kegiatan. Pengennya si pemilik tanah itu untuk kegiatan keagamaan. Ternyata nggak dimanfaatkan. Paham? Oleh pondok pesantren. Tertahan terus di situ. Bertahun-tahun nggak dikelola, nggak dibangun. Maka si pemilik nggak jari, nggak ngalir terus pahalanya ke dia. Paham, Pak? Atau qadarullah, tadinya niatannya untuk wakaf ke aktivitas agama, dijadikan kandang ayam, kandang kambing. Kira-kira jariah nggak Pak ini? Nggak lagi. Kenapa? Karena terputus penggunaannya untuk kegiatan agama. Paham? Jadi wakaf bisa masuknya di hibah, bisa masuknya di sedekah. Sedekah ada yang stop, ada yang apa, Pak? Yang jariah. Demikian juga nanti kalau Bapak nih mau wakaf Al-Quran. Perhatikan, ini Al-Qurannya nanti dimanfaatkan nggak ya?
Jangan-jangan hanya dipajang di rak masjid. Kayak gitu, nah dipajang aja gitu ya. Nggak dibaca, nggak diapa-apain. Atau kita beli Al-Quran, kemudian kita taruh di Masjidil Haram, nggak diapa-apain, nggak disentuh. Maka kita nggak dapatkan apa-apa pahala jariyah. Paham? Kalau mau yang sifatnya jariyah, santri butuh apa nih? Buku apa? Oh, buku ini. Mau pelajari? Ya sudah, saya belikan. Paham? Kalau dia beli hanya untuk koleksi, numpuk-numpuk gitu, nggak dimanfaatin, maka jangan, Pak. Paham? Cari yang sifatnya bisa langsung dimanfaatkan. Agar apa? Agar mengalir pahalanya. Itu apa, Pak? Kalau kita mau cerdas dalam apa? Dalam berwakaf. Lihat apa yang sedang dia butuhkan. Sekarang mungkin sudah banyak pondok pesantren. Lahan juga sudah cukup banyak. Kira-kira apa yang dibutuhkan di situ? Oh, di situ nggak masuk PDAM. Sementara santri butuh air untuk mereka mandi, minum dan yang lainnya. Berarti apa, Pak, yang dibutuhkan? Sumur air. Kita borkan air, kemudian keluar. Selama mereka manfaatkan air itu, selama itu kita dapat pahala jariyah. Jadi wakaf ini, Pak, memiliki 3 rukun. Rukun yang pertama al-wakif, orang yang mewakafkan. Paham? Haruslah orang yang berakal. Haruslah orang yang sudah bisa tasarruf menggunakan harta. Paham? Kalau anak-anak nggak dibolehkan. Karena anak-anak itu, Pak, mahjur. Dia dilarang menggunakan harta. Kemudian al-mauquf alaihi. Al-mauquf alaihi ini nanti kalau di badan wakaf pertanahan itu, Pak, namanya nazir. Pernah tahu, Pak, namanya nazir? Orang yang mengelola, yang diberikan amanah terhadap wakaf tersebut. Paham? Ini nazir ini nanti sifatnya bisa berganti-ganti. Tidak mesti orang itu saja. Bisa nanti si wakif mengalihkan ke yang lain. Oh, kayaknya nih sudah agak-agak blank-blank ini. Sudah agak kurang-kurang sudah ini. Maka boleh dia, Bapak, dia alihkan ke nazir yang lain. Oh, kayaknya tanah saya ini nggak dimanfaatin lagi nih. Paham? Oh, saya alihkan aja deh, saya nazirnya. Saya coba cari yang bisa mengelola dengan baik. Bukan saya ambil lagi, Pak, tapi saya alihkan ke yang lain. Paham? Oh, kok Al-Quran saya nggak dimanfaatin ya di masjid sini ya. Sementara di sana banyak anak-anak Al-Qurannya sudah robek-robek, butuh Al-Quran. Oh, maaf ya, saya alihkan Al-Quran saya ini. Paham? Ini namanya apa, Pak? Nazir. Orang yang tadi diamanahi mengurusi wakaf tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-waqaf atau barang yang diwakafkan. Ini haruslah sifatnya yang bisa bertahan lama. Paham? Harus yang sifatnya bisa bertahan lama. Nggak mungkin kita wakafkan onde-onde kan, Pak ya? Atau kita wakafkan coto Makassar, nggak mungkin. Tentu yang sifatnya lama, bisa bertahan lama. Seperti apa, Pak? Tanah, mobil, motor, kipas angin, karpet, baju. Paham? Ada baju kita mungkin, baju Samase atau merek-merek yang itu biasa dipakai untuk apa? Untuk sholat. Nah, kita wakafkan. Selama baju itu dimanfaatin, selama itu juga kita, Bapak, mendapatkan pahala. Jadi nggak mesti wakaf itu dengan apa, Pak? Dengan tanah. Paham? Atau kita punya pohon. Pohon apa kira-kira kita di rumah, Pak? Pohon mangga. Kalau kita pohon mangga. Pohon mangga ini diwakafkan.
Paham? Silahkan kaum muslimin memanfaatkan buahnya. Paham? Ini juga apa Pak? Wakaf. Karena sifatnya apa? Sifatnya lama. Jadi itu kita sudah sebutkan tadi, wakif, nazir sama barang yang mau diwakafkan. Tapi tentu barang tersebut adalah milkun tam, kepemilikan sempurna. Bukan barang titipan, bukan barang pinjaman, bukan barang hasil curian. Pak? Atau hasil menggosok tanah orang di kilo sana. Dia pindahin patok tanah, dia masukin tanah orang, dia buatin sertifikat. Ini haram dia apa Pak? Dia wakafkan. Ketentuan wakaf Pak, jika sudah diserahkan baik secara lisan maupun tertulis, maka wakaf tersebut dia berhenti. Tidak lagi menjadi pemilik si wakif, tidak juga menjadi pemilik sinazir. Paham? Kalau dia sudah ucapkan secara lisan, saya wakafkan tanah ini ya, berarti sudah beralih berpindah kepemilikannya, bukan lagi milik dia. Dia tidak boleh menjualnya, tidak boleh menghibahkannya, tidak boleh mewarisinya. Paham Pak? Tidak boleh mewarisinya. Nah, si nazir yang tadi memegang amanah wakaf tadi juga tidak boleh menjadikan itu kepemilikan pribadi. Tidak boleh dia untuk apa Pak? Untuk warisi ke anak keturunannya. Atau dia jual kemudian dia manfaatkan hasil penjualannya untuk pribadi. Paham? Itu ketentuan apa Pak? Barang wakaf. Dia sudah apa? Berhenti kepemilikannya. Kalau dia bilang waqfun lillah, berarti ini apa? Sudah milik Allah. Ketika nanti ahli waris si wakif, orang yang mewakafkan tadi nuntut Pak, maka nggak boleh. Dia bukan barang yang diwarisi lagi. Paham? Karena kita banyak dapati kasus Pak, di mana ahli waris itu kadang menjual atau menuntut, padahal itu sudah diwakafkan orang tuanya. Ini karena apa Pak? Karena dorongan hawa nafsu. Terlebih lagi kalau orang tuanya mewakafkan tanah di dekat IKN sana. Paham? Di dekat IKN 2 hektar, 3 hektar mungkin diwakafkan, tapi dekat IKN harganya per meternya 800.000. Wah, 800.000 kali 30.000 berapa memang uangnya kan? 24 M. Wah, akhirnya apa? Bagaimana caranya dia apa Pak? Dia bisa ambil kembali itu kemudian dia jual. Padahal itu tidak boleh lagi dijual. Jadi barangnya tertahan, kemudian manfaat dari barang tersebut ini yang disedekahkan. Paham Pak? Yang disedekahkan. Apakah sedekah yang sifatnya jariyah ataukah sementara waktu saja? Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah qala idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, kita semua pasti meninggal Pak, karena kehidupan kita pasti akan berakhir dengan kematian, itu pasti. Kalau Bapak enggak mau mati, jangan hidup. Paham? Kalau enggak mau mati, jangan hidup. Karena konsekuensi dari kehidupan kita berujung pada kematian. Paham? Berujung pada kematian. Hanya satu zat yang dia hayyun la yamut, maha hidup yang tidak pernah merasakan yang namanya mati. Nah, apabila manusia meninggal dunia Pak,
Maka apa yang terjadi? Inqata anhu amaluhu. Amal-amal kebiasaan dia terhenti, terputus. Bapak mungkin yang biasa ikut kajian fikih muamalah, besok meninggal, 2 pekan lagi nggak bisa lagi menghadiri kajian di sini. Kebiasaan sholat berjamaah di sini selesai. Kebiasaan jualan, sedekah dan yang lain semuanya selesai. Kira-kira Pak, kalau kebiasaan baik kita terputus, terhenti, apakah tetap kita dapat pahala? Jawabannya secara asalnya tidak, karena Bapak tidak melakukannya lagi. Kecuali ada 3 hal yang Bapak jika sudah tidak melakukannya, pahalanya terus mengalir, tetap terus mengalir meskipun Bapak sudah di alam barzah, alam kubur. Apa amalan tersebut? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Imam Nawawi mengatakan di sini bahwa sedekah jariyah di sini adalah wakaf. Paham? Wakaf. Wakaf. Ada yang lagi Pak, yang lebih bagus lagi, yaitu Manihatul Anzi. Manihatul Anzi itu gambarannya di hadis Pak, tak kala kita punya kambing betina, paham? Kambing betina yang sedang nyusui gitu anaknya. Kemudian kambing ini kita pinjamkan ke orang. Nah, orang itu memanfaatkan air susunya, kita dapat apa? Dapat pahala terus menerus. Paham? Tapi suatu saat kambing itu kita ambil lagi. Coba dia pinjam 2 tahun mungkin atau 3 tahun. Kita apa? Ambil lagi. Nah, kita akan mendapatkan terus pahala selama dia meminjam hal tersebut. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu di sini Pak mencangkup 2 gitu ya, ilmu agama dan ilmu dunia. Paham? Bapak mungkin tidak bisa menjadi seorang yang menjadi penyampai agama. Paham? Bisanya mungkin hanya share-share di status di media sosial, potongan gitu, potongan-potongan ceramah. Maka Bapak apa? Sudah ikut andil dalam apa? Menyampaikan, mengajarkan ilmu. Paham? Ada ayat Pak di dalam Al-Quran yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji seseorang. Enggak biasa Allah itu memuji seseorang Pak di dalam Al-Quran. Tapi ada seorang yang dipuji oleh Allah di dalam surah Yasin. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man lam yas'al, apa kelanjutannya? Ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa jaa'a min aqsal madinah, datang seorang pemuda dari ujung kota, datang ke tengah kota menyampaikan kepada orang-orang di sana, ittabi'ul mursalin, ikutilah rasul ini yang tidak pernah meminta upah kepada kalian, dia menyampaikan kebenaran. Coba lihat Pak, orang ini tidak ngajarin ilmu. Paham? Apa yang kira-kira yang dia lakukan? Hanya nyuruh orang, ayo ikut yuk, ayo masuk kajian, masuk ke masjid, ikut ini, dengarkan ini. Hanya itu aja yang dia lakukan Pak. Tapi perbuatannya ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diabadikan pujian tersebut yang dibaca terus menerus. Padahal tidak banyak yang dia lakukan. Hanya apa? Ayo masuk. Itu aja. Dia nggak nyampaikan hadis, nggak nyampaikan Al-Quran, nggak nyampaikan ilmu. Tapi apa Pak? Ngajakin orang. Bapak mungkin bisa dengan bentuk apa? Masang flyer kajian di statusnya mungkin, atau share-share kajian-kajian. Paham? Orang mungkin baca
sekali 2 kali belum tertarik, mungkin yang ke 1000 kalinya baru apa? Baru tertarik. Yang intinya apa Pak? Kita jangan ikut jadi apa? Jadi penonton saja. Kita juga harus ikut andil sebagai subjek dalam apa? Dalam menyebarkan kebaikan. Kata Rasulullah, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun 1 ayat. Bapak paham atau tidak paham, sampaikan. Paham? Rubba muballaghin au aminas sami. Boleh jadi orang yang disampaikan itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Paham? Kita tahu Pak, Nabi Ibrahim alaihi salam bertahun-tahun berdakwah, tak satu pun orang yang menjadi pengikutnya. Coba lihat. Bertahun-tahun berdakwah, nggak ada satu orang pun sampai mati dia berdakwah Pak, nggak ada pengikutnya. Paham? Karena dakwah itu bukanlah ukurannya ada atau tidak pengikut. Ukurannya adalah kebenaran itu disampaikan. Paham? Nabi Nuh Pak 950 tahun berdakwah, pengikutnya hanya 82 orang. Coba kalau kita bagi itu Pak, 950 tahun dibagi 82, berapa itu Pak? 12 ya. 12 tahun berdakwah hanya 1 orang baru pengikutnya. 12 tahun berikutnya lagi baru apa? Baru 1 tahun. Sampai seperti itu. Tapi tidak mengenal namanya apa Pak? Putus asa. Paham? Intinya adalah tabligh, menyampaikan ilmu. Orang itu mau nerima, mendengar, mau mengamalkan, itu bukan urusan kita Pak. Itu urusan siapa? Urusan Allah. Karena hidayah taufik biadillah. Hidayah ketetapan itu di tangan Allah. Orang itu mau menerima, mau mengamalkan, itu bukan urusan kita. Paham? Tapi kadang kita apa? Mau memasukkan diri ke wilayah yang bukan wilayah kita. Paham nggak? Kok nggak ada orang yang mau ikut ya? Kok nggak ada orang yang ini ya sama sekali? Anda bukan itu rananya. Anda rananya hanya apa Pak? Menyampaikan. Jangan seperti ucapan orang Bugis Pak, yang sering diucapkan apa? Mabusa nitimuku pedangi. Apa dia bilang? Berbusa sudah mulut saya sampaikan. Orang itu enggak mau ikuti. Ini keputusasaan. Paham? Karena ingin apa Pak? Ingin masuk ke ranah yang bukan ranahnya. Paham? Jadi ajarkan, sampaikan. Semoga saja itu apa namanya menjadi apa? Menjadi ilmu yang terus diamalkan, maka Bapak mendapatkan pahala. Selama ilmu itu dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga Pak adalah waladin soleh, anak yang soleh. Anak di sini Pak itu sifatnya umum. Paham? Sifatnya umum. Anak dari nasab, dari keturunan kita, ataukah anak angkat, ataukah anak yang kita sekolahkan, ataukah anak yang kita ajarkan ilmu kepadanya. Paham? Maka nanti selama anak tersebut mendoakan, maka kita akan terus mendapatkan apa Pak? Kebaikan. Cuma yang istimewanya adalah anak kita sendiri. Paham? Nah, kalau kita didik dia atau masukkan ke pondok pesantren, dia tidak mendoakan atau mendoakan Pak, kita akan mendapatkan bagian dari kebaikan yang dia lakukan. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil usaha orang tuanya. Paham? Sementara Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa masa. Seseorang itu tidak mendapatkan kecuali usaha dari hasil usahanya sendiri. Paham? Jadi waladin soleh. Ingat Pak, walad di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis
itu maknanya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Paham? Anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi ketika nanti anak kita bermaksiat, anak kita mungkin kok sudah dididik agama, kok kerjanya main sabu-sabu aja, main game aja, main judi online, pokoknya kejahatan aja yang dia lakukan. Kira-kira Pak, orang tuanya dapat dosa jariah enggak? Kira-kira. Pak. Dapat. Siapa yang bilang dapat? Oh, Pak Amir bilang enggak dapat. Bapak bilang dapat. Berarti qaulani mukhtalifani ya. Enggak dapat. Ya dapat. Berarti ini selisih nih Pak ya. Yang benar diperinci. Paham? Diperinci. Kalau sekiranya bapaknya ngajarin, nak, ayo ini begini caranya main sabu-sabu, gini caranya judi online, gini ini, maka si anak ini apa Pak? Belajar dari orang tuanya. Paham? Maka si bapak nanti dapat dosa jariah. Paham? Meskipun nanti si bapak sudah apa? Sudah bertobat. Paham? Tapi dia apa? Terus mendapatkan dosa jariah selama anaknya itu belum bertobat. Nah sekarang anaknya ini diajar agama, diajar yang baik-baik. Belajarnya ke tetangga. Paham? Belajar main gamenya, belajar main judinya, belajar main sabung ayamnya ke tetangga. Atau melalui browsing TikTok, Instagram dan yang lainnya, dapat dia banyak ilmu. Maka dalam hal ini si ayah tidak mendapatkan sedikit pun apa Pak? Dosa. Allah sebutkan itu di surah At-Tur ayat 21. Paham? Di mana kebaikan ayah akan berdampak nanti kepada anak-anaknya dan keluarganya. Tapi keburukan keluarga tidak dikenai kepada ayah. Kalau dia tidak ada bapak, tidak ada andil dalam keburukan tersebut. Paham? Nah ini 3 hal Pak yang terus mengalir kalau kita sudah sudah meninggal dunia. Maka mana yang akan kita persiapkan? Nah, apa yang kita mampu ya siapkan. Sedekah jariyah mungkin saat kita mungkin punya kelebihan harta, atau ilmu yang bermanfaat mungkin. Kita punya ilmu agama sedikit, ngajarin anak-anak ngaji. Paham? Ngajarin anak-anak yang bisa kita ajarin. Atau kita nggak punya ilmu agama nih, bisanya buat salome yang enak. Paham? Punya resep makan yang enak. Kita panggil sini, saya ajarin kamu cara buat masakan ini, resep turun-temurun ini. Akhirnya Pak dia jualan, laku keras, dapat uang jutaan. Itu sedekah kita untuknya. Paham? Ini kadang nggak terpikirkan oleh orang-orang yang punya ilmu dunia yang seperti ini Pak. Dia suudzon aja pikirannya. Kalau saya ajarin dia berkembang, saya nggak laku dong jualan saya. Padahal dia berkembang, antum tidak akan berkurang rezekinya. Paham? Dia berkembang dengan ilmu yang antum ajarkan, antum dapat terus sedekah pahala. Tapi kadang pikiran dunianya beda kan Pak ya. Kalau saya ajarin dia, padahal ini hak paten ini, selesai saya, nggak ada lagi rezekinya. Ini sudah apa Pak? Sudah suudzon duluan, berprasangka buruk duluan. Paham? Kadang kita punya kelebihan ilmu dunia Pak dibandingkan yang lain. Pintar masak kah, pintar ini kah, pintar ini. Sudah apa yang Bapak bisa ajarkan. Barangkali itu nanti dimanfaatkan sehingga menghasilkan uang, menghasilkan kebaikan. Bapak terus akan mendapatkan pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini di luar tema, tapi muamalah juga. Biasa kita kalau membeli sesuatu, entah itu mungkin tanah kayak contohnya tanah lah biasa, atau rumah, itu kan biasa ada persyaratannya DP. Terus DP itu tanda jadi.
Bisa jadi, misalkan ada ketentuannya bahwa apabila sekian hari terus kemudian tidak dilanjutkan atau sebagainya, atau mungkin, nah DP ini dianggap hangus, itu satu. Pembeli juga mungkin sepakat. Nah, bagaimana ini aturannya, hukumnya maksud saya? Walaupun pembeli sepakat, oke lah, tidak apa-apa. Itu apa boleh apa tidak? Ini sudah satu atau dua ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang Ustaz sampaikan bahwa orang sedekah atau apalah memberi namanya itu kemudian diambil kembali. Berarti kan sama apa? Anji yang menghilangkan itu bagaimana hukumnya atau ancamannya di ayat itu aja dua. Bagaimana Pak? Hukumannya, maksudnya ancamannya, kan tadi disebutkan bahwa itu tidak boleh. Nah, itu maksud saya. Pertanyaan yang pertama tadi tentang DP ya, down payment ya. Down payment ini kalau di kita itu adalah pembayaran awal kan? Pembayaran awal, paham? Ada istilah yang bagus di dalam hadis atau di dalam fikih muamalah namanya urbun. Urbun ini Pak maknanya adalah uang pengikat. Paham? Uang pengikat, bukan uang tanda jadi. Urbun, uang pengikat agar orang itu tidak nawarin lagi ke yang lain. Paham? DP atau urbun, ketika nanti si pembeli nggak jadi membeli, maka DP atau urbun tadi milik si penjual. Paham? Milik si penjual. Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Itu hak siapa Pak? Hak si penjual. Kenapa? Karena dengan uang ini dia menahan. Dia tidak lagi menawarkan kepada yang lain. Paham? Dia tidak menawarkan lagi kepada yang lain. Cuma kadang kita salah paham tentang DP ini Pak. Salah pengertian tentang DP. Kalau sekiranya DP ini kita maksudkan urbun tadi, paham? Maka itu milik siapa? Si penjual. Nggak boleh lagi diambil si pembeli. Kalau DP ini kita anggap adalah uang pembayaran awal atau uang muka down payment gitu ya, maka juga tidak bisa diambil kembali uang itu. Tapi apa? Si pembeli harus melanjutkan pembayaran. Paham? Kalau mau dialihkan kepada yang lain, dia alihkan, cuma tidak ada lagi apa? Dia ambil sedikit pun. Atau dia jual kembali dengan harga murah atau dengan harga tinggi. Paham? Contoh Pak Amir beli buku saya ini taruhlah 100.000. Paham Pak Amir? 100.000. Pak Amir baru ngasih 10.000 ke saya, berarti 10% kan? Ini apa ini Pak Amir? Ini DP Ustadz, berarti tanda jadi ya. Pak Amir sudah memiliki barang ini, silahkan Pak Amir bawa. Cuma nanti bayarnya dengan cara angsuran. Paham? Oh, Pak Amir nggak jadi. Maka skema berikutnya adalah buku ini Pak Amir jual ke yang lain dengan harga tinggi atau dengan harga rendah, atau Pak Amir alihkan ke yang lain. Pokoknya saya mau terima uang buku ini dibayar. Paham? Atau Pak Amir jual lagi kepada saya dengan harga tinggi atau harga rendah dari 100.000 tadi. Paham Pak Amir? Yang intinya uang yang sudah Bapak kasih tidak boleh lagi Bapak ambil. Mau itu pembayaran awal ataukah urbun. Paham? Urbun tadi apa? Uang pengikat agar saya tidak menjual lagi ke yang lain. Pertanyaan yang kedua apa tadi Pak Amir? Oh iya, sedekah atau hadiah kemudian sudah diterima, paham? Terus dia nggak jadi karena istri saya ngomel-ngomel, sini saya ambil kembali. Maka dia ini mengambil sesuatu yang tidak lagi miliknya, haram hukumnya ini Pak. Paham? Kalau dia manfaati itu haram hukumnya. Ada dia mengambil sesuatu yang tidak lagi dia miliki.
Paham? Beda halnya kalau sekiranya baru saya janjikan, Pak Amir saya mau kasih buku ya. Kalau Pak Amir datang ke rumah saya. Tapi Pak Amir gak datang-datang. Datangnya besok. Oh Pak Amir saya janjinya hari ini. Kok Pak Amir gak jadi? Oh ya sudah saya batalin. Paham? Maka ini bukan berarti saya mengambil kembali pemberian. Paham Pak? Yang lain Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, umpama ini ada kebutuhan masjid untuk tempat wudu gitu Ustaz. Ada tanah yang dimiliki orang lain masjid jual gitu. Karena untuk membelinya gitu. Sehingga DKM dalam hal ini membuat open donasi gitu ya. Tapi bentuknya dia bilang untuk wakaf gitu. Per meter persegi hitungannya Ustaz. Pokoknya tadi 10 meter persegi dengan taksiran harga 10 juta gitu Ustaz ya. Sehingga dapatlah 1 meter persegi itu 1 juta. Makanya dibuka oleh DKM siapa yang ingin berwakaf untuk tanah yang akan diperlukan oleh masjid untuk tempat wudu gitu. Itu bolehkah seperti itu Ustaz? Boleh Ustaz. Bisa ya Ustaz ya. Itu nanti gimana Ustaz tapi hitungannya? Iya. Terus nanti kepemilikan untuk oh, iya. Iya. Oke, ya makasih Ustaz. Berarti boleh aja seperti itu Ustaz. Habis baterainya nih. Tes. Punya apa Pak? Tadi Bapak tak wakafkan tanah 1 meter kali berapa gitu ya. Terus tiba-tiba dibeli sama pemerintah. Dibeli sama orang. Iya, Bapak sudah menerima uang itu ya? Paham? Enggak nerima? Iya. Saya masih bingung nih Pak. Ada tanah yang dijual, ada tanah yang diwakafkan. Wakafkan 1,5 meter. Tapi yang dibayar enggak 1,5 meter ini? Dibayar juga. Berarti kalau Bapak terima yang 1,5 meter juga ini berarti bukan wakaf lagi Pak. Iya Bapak muawadhah kan di situ. Bapak sampaikan kepada yang mau beli, Pak ini yang meskipun nggak dirubah suratnya, tapi saya nggak jual yang ini ya, saya wakafkan. Nah bisa itu. Iya. Itu Pak. Nah, demikian Pak. Subhanakallahumma.